Baik, Bapak dan Ibu, berikut ini adalah tutorial bagaimana membuat video dengan kategori sedang, yaitu kita menggunakan PowerPoint yang diberikan narasi seperti saat ini, Bapak Ibu ya. Nah, di sini alat-alat yang saya gunakan, yang pertama adalah laptop, kemudian yang kedua adalah headset, ya bisa digunakan headset dari HP kita itu. Kemudian yang ketiga adalah tool recorder. Di sini saya menggunakan Screencast-O-Matic ya. Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan Bandicam atau bahkan nanti saya akan memberikan caranya ternyata di PowerPoint ini sendiri bisa langsung merekam Bapak Ibu ya. Tetapi untuk kali pertama ini yang saya ingin praktekkan adalah menggunakan dari tool recordernya yaitu Screencast-O-Matic. Ini sama dengan Bandicam-nya. Oke, jadi ketika kita masuk ke PowerPoint, tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan memasukkan desain dari background ini, Bapak dan Ibu itu terserah dari Bapak dan Ibu mau menggunakan misalnya langsung di yang disediakan di sini desain, maka misalnya Bapak Ibu memilih ini tinggal diklik saja seperti ini. Ini mudah ya. Untuk menambah slide berikutnya tinggal cukup tekan di enter ya, juga bisa atau bisa juga dengan duplikat slide-nya seperti ini ya. Jadi ini kalau misalnya menggunakan desain yang ada di sini ya. Kemudian kalau misalnya seperti ini kemudian mau diganti warnanya ya tinggal klik saja. Jadi itu adalah pengetahuan sekilas ya tentang PowerPoint-nya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah bisa untuk membuka PowerPoint. Kemudian nanti dicoba explore lagi tentang PowerPoint-nya. Nah, oke, sekarang kita kembali ke slide ini. Bagaimana misalnya saya ingin menggunakan bukan yang dari desain ini, tapi saya mempunyai background sendiri, Bapak dan Ibu. Itu juga sangat mudah, yaitu kita masuk di picture ya, di picture di sini. Kemudian cari gambarnya yang mana yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai background dari slide PowerPoint-nya. Misalnya saya suka yang bentuknya papan tulis seperti ini. Tinggal Ctrl C atau copy ya, kita copy langsung di slide-nya di sini. Ya, kita copy. Kemudian berikutnya di Ctrl V ya, volume, kemudian kita copy paste lah istilahnya begitu. Nah, kita jadikan seperti ini. Kita sesuaikan lebarnya dengan yang ada di slide ini ya, Bapak Ibu. Jadi pastikan itu jangan melebihi dari ukuran slide yang asli dari PowerPoint-nya. Nah, sehingga nanti tampilannya seperti ini, ya. Nah, kemudian jangan lupa di sini kita klik dan kita jadikan send to back, ya. Sehingga ini akan muncul kembali layout-nya. Nah, bagaimana kalau ingin menambahkan yang baru? Karena kalau misalnya kita enter, ya, ini akan putih karena bawaannya seperti itu. Tapi ini jangan di-enter, Bapak Ibu. Ya, caranya adalah klik kanan di slide pertama ini, kemudian kita duplikat slide. Ya, berikutnya juga duplikat slide sampai berapa banyak slide yang akan kita gunakan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan cara paling mudah jika Bapak dan Ibu ingin membuat video pembelajarannya. Ya, yang pertama di sini untuk tampilan pertama Bapak Ibu bisa menuliskan misalnya nama channel atau judul dari video pembelajaran. Misalnya video pembelajaran ya IPA. Kemudian di sini kelas 4 SD misalnya. Atau bisa juga selain IPA kalau tematik ya, ini lebih mudah tematik misalnya. Kelas 4 SD ya. Mau dituliskan topiknya apa dan lain-lain itu silahkan. Nanti di materi berikutnya kita akan belajar tentang thumbnail, juga akan saya sertakan Bapak dan Ibu ya. Tetapi untuk sementara ini sederhana dulu. Yang penting Bapak dan Ibu bisa untuk membuat, karena nanti ada bagian editingnya. Ini bisa kita sesuaikan warnanya yang supaya kontras ya, supaya kelihatan. Sekali lagi saya tidak terlalu banyak mengeksplor di bagian sini. Saya asumsikan Bapak dan Ibu sudah bisa untuk mengisi ini ya, atau membuat teksnya ya. Tinggal insert teks atau tinggal diklik di sini, kemudian Bapak Ibu ketik apa saja nanti akan ini ya. Nah, oke. Berikutnya, cara yang saya maksud dengan cara paling mudah yaitu Bapak dan Ibu cukup menggunakan buku siswa yang sudah ada filenya di di laptop Bapak Ibu ya. Nah, misalnya di sini buku siswanya sudah saya buka.
Ya, buku siswa kelas 4 di sini untuk misalnya pembelajaran 4 ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau tadi di tutorial itu Bapak dan Ibu kan tidak membuat slide lagi, tidak membuat PowerPoint. Langsung saja bicara menjelaskan hanya membuka screen recordernya, kemudian buka file PDF-nya. Makanya saya katakan itu sangat sederhana, ya. Tetapi ketika Bapak dan Ibu membuat materi ini yang tadinya dari buku tematik ini dimasukkan ke dalam PowerPoint, berarti di situ Bapak dan Ibu harus mempunyai keterampilan untuk bisa membuat PowerPoint-nya, ya. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan. Jadi sekali lagi, kalau misal perbedaan tutorial dengan membuat kategori video sedang ini jelas ya Bapak Ibu ya. Sekarang bagaimana caranya kalau supaya lebih mudah kita membuat video ini? Baik, jadi caranya setelah Bapak dan Ibu buka file buku siswa yang ada di laptop Bapak dan Ibu, berikutnya tinggal copy paste saja bagian-bagian materi yang menurut Bapak Ibu penting. Misalnya di sini ada nih ya tentang hak dan kewajiban. Jadi ini tinggal di copy saja, kemudian dimasukkan di PowerPoint-nya gitu ya. Ini kan terlalu besar ya, tinggal dikecilkan saja Bapak Ibu. Jadi kita atur lagi, ini kan terlalu besar. Ya, kita atur-atur settingannya. Ya kalau misalnya kotak ini ya layoutnya mau diganti kan tinggal Bapak Ibu ganti dari layout dari sini. Ya, mau seperti apa begitu. Oke, kemudian ini tinggal diubah lagi warnanya. Jadi intinya supaya lebih mudah tinggal kita copy paste saja begitu Bapak Ibu ya. Copy paste dari file yang ada di buku siswa itu. Ya, berikutnya tinggal kita sesuaikan saja jenis fontnya, kemudian warnanya, seperti itu ya. Nah, ini. Jadi tinggal kita rapi-rapikan saja. Nah, dengan melakukan seperti ini, maka ini akan sangat mudah. Tinggal intinya Bapak Ibu rapikan lagi ya dengan pengaturan-pengaturan. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa ya untuk melakukannya. Hanya yang kadang-kadang susah, oh saya belum paham menggunakan PowerPoint. Ya caranya seperti ini ya Bapak Ibu, tinggal copy paste saja dari buku siswa yang ada, begitu maksudnya ya. Oke, seperti ini Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana kalau mau menambahkan gambar? Ya, itu juga bisa. Tetapi kalau misalnya gambar yang biasa itu kan tinggal insert ya. Nah, klik insert, kemudian nanti ada picture ya. Bapak Ibu pilih yang ini ya, this device ini. Ya, karena kita akan mengambil gambar yang ada di dalam laptop kita begitu. Kecuali kalau ingin mengambil gambar online, ya Bapak Ibu bisa tadi gunakan yang di bawahnya ya, online picture. Misalnya saya mau ambil ya salah satu gambar yang ada di sini. Ya, misalnya gambar ini ya. Nah, tinggal klik insert saja. Nih ya, jadi tinggal kita sesuaikan ini ada di mana posisinya, begitu misalnya di sini. Ini tinggal kita rapi-rapikan saja Bapak Ibu ya. Tinggal diperbesar atau diperkecil atau bagaimana layoutnya dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa mendownload gitu ya atau mengambil gambar dari internet? Bapak Ibu mudah saja tinggal masuk kembali di buku siswa ini ya, buku siswanya. Kemudian Bapak Ibu menggunakan alat yang disebut dengan snipping tool ya. Snipping tool. Jadi itu sudah ada di laptop kita masing-masing, tidak usah diinstal lagi ya. Jadi tinggal dicari saja di pencarian namanya adalah snipping tool.
Ya, jadi ini adalah snipping toolnya. Sekali lagi ini sudah ada di laptop Bapak Ibu ya. Tinggal klik new ya. Kemudian di sini ada pilihan ya, di mode ini ada pilihan. Ini ada gambar kotak, berarti nanti hasil potongannya itu berbentuk kotak. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat yang bentuknya itu menyesuaikan dengan bentuk tubuhnya atau bentuk gunung ini, Bapak Ibu bisa memilih yang freeform ini ya. Sekarang kita pakai yang ini dulu, yang kotak ya, sudah. Kemudian kita tinggal crop saja seperti ini. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu ya. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik edit, kemudian copy. Nah, masuk lagi di PowerPoint yang tadi, lalu Ctrl paste ya. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan kita kesulitan ya untuk mengambil gambar dari internet yang sesuai dengan materi kita. Nah, caranya mudah sekali. Nah, apalagi kalau Bapak dan Ibu menggunakan file-file buku tematik kalau untuk SD atau mungkin buku pelajaran untuk SMP, SMA begitu ya. Nah, silahkan dibuka dulu filenya, kemudian Bapak Ibu melakukan pemotongan seperti ini dengan menggunakan alat yang tadi ya, namanya adalah snipping tool ya. Ini snipping tool. Ya, baik. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau sudah, berarti Bapak dan Ibu tinggal melengkapi saja mau ada berapa slide dan diperhitungkan dengan durasi waktunya yang kita sudah bahas kemarin, yaitu idealnya 3 sampai 7 menit. Ya, itu untuk penyampaian slide-nya atau materi PowerPoint ini. Kemudian nanti kalau ditambahkan dengan intro dan outro itu pasti akan bertambah, maksimal itu 15 menit. Ya. Karena untuk video-video yang diupload di YouTube sendiri, kalau misalnya terlalu lama durasinya, itu akan sangat lama. Dan yang paling penting adalah anak-anak akan bosan karena terlalu lama menatap layar. Ya, baik seperti ini Bapak dan Ibu untuk membuat video pembelajaran untuk jenis kategori sederhana menggunakan PowerPoint. Ya, lalu bagaimana kalau misalnya slide-nya sudah disiapkan semua? Bagaimana kalau ingin menambahkan narasi? Ya, Bapak Ibu tinggal menghubungkan headset dari HP-nya Bapak dan Ibu itu, headset ya. Kemudian dihubungkan di bagian audio yang ada di laptop. Nah, setelah itu tinggal Bapak dan Ibu mulai merekam dengan Bandicam yang tadi itu tool screen recordernya. Dan Bapak Ibu tinggal berbicara seperti saya saat ini. Lalu, Bapak dan Ibu bisa juga dengan menggunakan tampilan slideshow atau layar penuh ya. Jadi tergantung Bapak dan Ibu. Ini kan tampilan layar penuh ya. Tapi bisa juga menggunakan tampilan slide per slide untuk istilahnya sebagai panduan kita ya. Jadi intinya seperti ini Bapak dan Ibu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.